Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama,
Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali. Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024.
Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama,
Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali. Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi menjembatani, akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan Pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden, Rabu, 2 Oktober 2024. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden, Rabu, 2 Oktober 2024. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden, Rabu, 2 Oktober 2024. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden, Rabu, 2 Oktober 2024. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi dan diskusi dengan kami, sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden, Rabu, 2 Oktober 2024. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi menjembatani, akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi menjembatani, akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi menjembatani, akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. "Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten," kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut, kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan. Pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dauh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara untuk mengungkap kebenaran. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan, yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi, yaitu Mahesa, kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Walhasil, jadi polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Menurut pimpinan Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, hal itu bermula dari surat dawuh yang beredar, menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. "Tadinya kami tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, menanyakan kabar tersebut," kata Prabu Dias. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menyebut bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan, Pangeran Raja Lukman, yakni putra dari Sultan Kasepuhan, Pangeran Arif Natadiningrat. Menurutnya, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan, dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Namun, ketegangan tak hanya terjadi secara langsung di lapangan. Bahkan, juga di media sosial, hal itu ditanggapi oleh kelompok dari Heru dengan caci maki, menghina dan segala macam di media sosial. Ujar Dias, pada akhirnya, pertemuan disepakati untuk menyelesaikan konflik itu. Hadir perwakilan Heru Nur Samsi dan pihak Macan Ali, untuk mencari solusi permasalahan ini. Kami menjembatani agar konflik ini segera selesai. Kami sepakat untuk melanjutkan diskusi dengan musyawarah melibatkan orang-orang berkompeten, kata Dias. Menurutnya, semua pihak penting menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan.
Pimpinan Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan, ketegangan ini bermula dari surat dauh yang beredar. Menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dauh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. Prabu Dias yang memiliki nama asli Dedi Setiadi menegaskan, untuk menjadi Sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini, Pangeran Raja Lukman telah menjalani prosesi tersebut, sehingga ia sah menjadi Sultan Sepuh 15, namun, ketegangan tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Menurut Prabu Dias, pihak Heru Nur Samsi bereaksi dengan melakukan caci maki dan penghinaan di media sosial. Pada akhirnya, pertemuan pun disepakati untuk menyelesaikan konflik ini. Pertemuan antara perwakilan dari pihak Heru Nur Samsi yang diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa, dan pihak Macan Ali berlangsung damai dan penuh kesantunan. Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga marwah leluhur dan tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi, ada juga juru bicaranya Mahesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kasepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nur Samsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Nur Samsi yaitu Mahesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Suasana alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuhan Cirebon mendadak tegang pada Rabu, 2 Oktober 2024, siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengikut Pangeran Kuda Putih, Heru Nur Samsi, mendatangi markas Laskar Agung Macan Ali di sisi timur alun-alun. Kericuhan bermula saat Mahesa, utusan dari Heru Nur Samsi, bertemu dengan Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Pertemuan untuk membahas polemik terkait kedudukan Keraton Kasepuhan Cirebon yang diklaim oleh Heru Nur Samsi. Setelah berdiskusi cukup lama, Mahesa dan Prabu Dias keluar dari markas dengan pengawalan ketat dari anggota Laskar Agung Macan Ali.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga berusaha menyerang Mahesa. Mereka tampak kesal dengan kehadiran Mahesa dan rombongannya. "Ya kesal saja, karena mereka datang cuma bikin keributan," ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian seperti dikutip Tribun, Rabu. Kericuhan semakin tidak terkendali ketika rekan-rekan Mahesa yang datang bersamaan, menunggu di sisi barat alun-alun menggunakan 3 mobil bertuliskan Laskar Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dan Laskar Kuda Putih Arya Kemuning, menjadi sasaran amarah warga, petugas kepolisian yang sudah berjaga. Di lokasi sempat kewalahan menghadapi massa yang terus mengejar pengikut Heru Nur Samsi. Beberapa pukulan bahkan mengenai mobil yang membawa rombongan tersebut keluar dari area alun-alun. Prabu Dias, yang memiliki nama asli Dedi Setiadi, dengan sigap turun tangan menenangkan massa. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan membiarkan mobil pengikut Heru Nur Samsi meninggalkan lokasi. "Saya meminta semua untuk tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk," ucap Prabu Dias setelah insiden tersebut. Prabu Dias menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas siapa yang berhak menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon. Diskusi tersebut akan melibatkan pakar sejarah dan arsip negara. Untuk mengungkap kebenaran, ketegangan sempat terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024. Insiden ini dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan Keraton Kasepuhan. Pimpinan tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias, memberikan keterangan lengkap terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketegangan ini bermula dari surat dawuh yang beredar, yang menyatakan pengangkatan Habib Lutfi Pekalongan sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kasultanan Cirebon oleh Heru Nur Samsi. Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Keraton Kasepuhan. Kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu dengan beredarnya surat dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi, yang mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. "Tadinya kita tidak peduli, tetapi banyak pihak yang menghubungi kami, khususnya pihak keraton, yang menanyakan kebenaran kabar tersebut," ujar Prabu Dias selepas insiden. Rabu, 2 Oktober 2024, setelah dilakukan pengecekan, Prabu Dias memastikan bahwa Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan dawuh tersebut dan pihak keraton menegaskan bahwa Sultan Kasepuhan yang sah adalah Sultan Kasepuhan 15, Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Kasepuhan 14, Pangeran Arif Natadiningrat. "Saya bertanya ke dalam Keraton Kasepuhan, dan ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Saya juga bertanya apakah Heru Nur Samsi benar Sultan Kasepuhan, pihak keraton menyatakan Sultan Kasepuhan dipegang Sultan Kasepuhan 15, ucapnya. Ketegangan terjadi antara pengikut Heru Nur Samsi dan kelompok warga di alun-alun Sangkalabuana Kasepuhan Cirebon. Hari ini, insiden itu dipicu oleh pernyataan dari Heru Nur Samsi yang mengaku